Secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Kenapa ya orang tuh suka judi? Kalau misalnya kita lihat data ini, bahwa di Indonesia itu transaksi judi online itu mencapai 100 T lebih gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini, ya memang kenaikan terbesar itu sejak COVID 2020, 21, 22, 23. Dan udah tahu judi itu menyengsarakan, bukannya memberikan kebahagiaan, malah lebih banyak sengsaranya, lebih banyak hancurnya, keluarga hancur, hartanya hilang, terus hutang di mana-mana. Dan yang paling parah lagi adalah kalau misalnya orang-orang memakai pinjol buat berjudi. Udahlah hutangnya makin gede, bunganya begitu gede, Anda pakai buat judi, yang dimana hampir 100% duit Anda akan hilang. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Just info sebentar, di Midas itu ada nama Midas Stock Membership. Di sini adalah komunitas untuk belajar saham secara fundamental dengan analisa yang cukup dalam dan juga dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi bagi teman-teman, kita akan belajar bagaimana, misalnya melalui Zoom meeting, kita bisa pelajari bagaimana strateginya, kemudian bagaimana membedah sebuah saham tertentu, kemudian juga ada ulasan secara tertulis, analisa saham A, B, C, dan D, ya, sebagai teman-teman study case, sebagai teman-teman untuk belajar. Juga ada online course yang bisa teman-teman dapatkan untuk sebagai fondasi, teman-teman bisa berinvestasi dengan baik, dan bisa teman-teman akses kapanpun yang Anda mau. Kemudian juga ada komunitas yang positif, di mana kita bisa saling sharing, kemudian saling berbagi tentang berbagai industri tertentu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa cek di link di deskripsinya. Sekarang kita kembali lagi ke video. Cognitive bias dalam judi. Bicara soal cognitive bias, kita sudah pernah pelajari. Teman-teman bisa nonton di link di atas, ya, ada beberapa cognitive bias seorang investor. Jadi bukan hanya penjudi aja. Jadi setiap orang itu pasti ada yang namanya cognitive biasnya. Jadi cognitive bias itu intinya adalah bias-bias secara psikologis, ya, otak kita itu. Kenapa ada bias tersebut? Ya, karena tuh kenapa kok nggak gampang-gampang aja? Kenapa hidupnya dibikin susah? Kenapa ada cognitive bias gitu? Karena otak kita itu memproses banyak sekali informasi, ya. Dalam sehari itu mungkin entah berapa informasi yang kita proses. Dan seringkali otak kita itu mencari shortcutnya, ya, mencari cara paling cepat untuk mengolah informasi tersebut. That's why orang-orang yang sadar akan mekanisme itu, ya, akan lebih aware terhadap cognitive bias. Ya, jadi ketika teman-teman tidak sadar dan autopilot aja berpikirnya, ya teman-teman pasti akan gampang terkena cognitive bias, di mana otak teman-teman itu mencari shortcut gitu. Nah, di dalam perjudian, ya, atau apapun itu, mengeksploitasi cognitive bias tadi. Misalnya, ada namanya gambler's fallacy. Gambler's fallacy itu adalah sebuah bias di mana kita itu merasa bahwa, oh, misalnya udah sial terus nih, ya udah sial terus, nextnya pasti akan beruntung. Nah, kalau dalam perjudian Anda berpikir seperti itu, Anda akan merasa bahwa nextnya Anda akan beruntung karena pas sebelumnya Anda sial-sial terus, ya. Anda merasa bahwa jatah Anda udah habis nih, jatah sialnya. Padahal belum tentu kan. Itu nggak ada hubungannya. Padahal sebenarnya kalau next-nya itu adalah chance-nya tetap sama, ya. Kesempatan berikutnya tetap sama. Misalnya kita toss coin gitu. Ya, mau Anda sial-sial, mau Anda dapatnya gambar terus, next-nya itu persentasenya tetap 50-50. Bukan berarti next-nya itu bakal angka atau balik lagi gitu. Next-nya tetap 50-50 persentasenya. Nah, penjudi mungkin nggak akan berpikir dengan rasional begitu. Penjudi nggak akan mungkin lihat kayak gitu. Yang mereka lihat adalah, wah, selama ini gue rugi terus, nextnya pasti gue bisa beruntung. Dengan begitu ya mereka betting terus, betting lagi. Apalagi dengan teknologi sekarang jadinya bisa online dan lebih gampang gitu loh. Dan akhirnya jempol mereka itu udah makin addicted. Nah, terus ada namanya availability heuristic. Ini juga seringkali orang ketika misalnya ada yang menang nih, ada yang dapat jackpot gitu. Dan itu jadi sering dibicarakan. Si ini habis jackpot misalnya. Jadi sering bisa diberitakan, misalnya kayak contoh di berita deh. Kita itu pasti pernah dong beberapa kali kita ngelihat bahwa orang menang jackpot. Atau misal di Instagram gitu. Terakhir kali sempat lihat satu postingan yang ada orang yang dia tutup mukanya karena dia habis menang lotre gitu. Nah, karena kita sering lihat, oh, beberapa informasi bahwa ada orang yang menang, kita merasa bahwa available nih bagi kita gitu. Padahal banyak sekali, lebih banyak orang yang hancur, yang kalah dalam perjudian. Jadi kita sering melihat yang menang, kita merasa bahwa kita juga bisa menang. Ya, jadi kayak orang bilang bahwa saya aja bisa, Anda pasti bisa. Belum tentu. Jadi nggak kayak gitu, ya. Konsepnya nggak kayak gitu. Saya bisa, semua orang pasti bisa. Nggak kayak gitu. Semua orang belum tentu bisa gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa Anda sering melihat itu, Anda merasa bahwa itu akan terjadi pada Anda. Nggak selalu seperti itu. Terus ada dopamin, ya. Jadi kayak misal dalam ketika Anda bukan hanya berjudi, tapi juga dalam banyak hal. Jadi ini bukan hanya soal perjudian, tapi juga hal-hal lain. Ketika Anda berjudi atau Anda melakukan apapun yang exciting gitu ya. Itu kan exciting ya. Berjudi kan exciting gitu. Kayak seru gitu kan. Kayak ngeliatin roulette atau ngeliatin apapun itulah. Itu kan membuat kita exciting, kita menunggu, kita mengantisipasi kan. Kayak kita tekan tombol, ya, kita taruh bet kita, tekan tombol, habis itu dia muter. Kita kayak exciting gitu, menunggu gitu. Kita mengantisipasi. Nah, akhirnya adrenalin kita naik, dopamin kita naik karena kita mengantisipasi bahwa ada something good yang kita akan terima, ya kan? Jadi karena ada dopamin itu, ya, dopamin itu adalah hormon di dalam tubuh kita, ya. Jadi kayak itu is chemicals, ya, itu chemicals. Jadi dengan ada dopamin itu, kita membuat
itu menjadi menyenangkan, kita merasa senang gitu ketika melakukannya. Dan ketika dalam kondisi normal, kita jadi pengen merasakan dopamin itu lagi, tubuh kita jadi pengen dopamin itu lagi. Akhirnya apa? Kita melakukan judi itu lagi atau melakukan apapun itu yang mau dopamin kita naik. Nah, jadi triknya adalah, coba cari alternatif lain di mana dopamin itu bisa meningkat. Contohnya, other source of dopamin itu misalnya teman-teman jalan kaki aja 30 menit ya. 30 menit jalan kaki. Keliling komplek atau keluar ya, atau mencari satu taman teman-teman jalan kaki 30 menit. Itu dopaminnya juga naik. Ya, teman-teman lakuin itu terus-terusan. Ya lama-lama teman-teman akan candu terhadap jalan kaki selama 30 menit itu. Tapi itu candu yang baik. Kenapa? Karena selain teman-teman jalan kaki, tubuhnya juga jadi lebih sehat, pikiran juga lebih clear. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan kaki, otak itu juga sehat bagi otak, karena secara kognitif itu juga membantu proses otak. Teman-teman bisa cari itu, jurnalnya ada. Jadi ketika teman-teman berjalan kaki ya, sama-sama dapat dopamin, tapi jalan kaki tentu jauh lebih positif. Ya, jadi it's just chemicals. Ya, di dalam otak kita mau berjudi mau apa, memang itu chemicals dalam otak kita. Kalau kita aware dengan ini ya, kita bisa mendirect attention kita ke tempat yang lain. Nah, kemudian ada juga ilusi kontrol. Jadi ketika kita berjudi, ya teman-teman berjudi atau teman-teman melakukan apapun itu yang seperti judi, kita merasa bahwa kita bisa mempengaruhi hasil di balik itu dengan metode atau ritual-ritual tertentu. Ya misalnya kayak digosok-gosok lah, ditiup-tiup lah, ya, atau diteriakin lah, atau apapun itulah, whatever it is. Ya, terlihatnya kayak orang konyol gitu kan. Tapi itu nyatanya kejadian pada orang yang sedang berjudi gitu. Jadi kita merasa bahwa kita punya kontrol yang bisa mengatur ya hasil akhir. Padahal kita harus tahu dari awal bahwa ini secara chance itu kita udah pasti kalah. Karena buat apa? Ya, buat apa orang yang mau bikin aplikasi, buat apa orang yang bikin kasino segala macam itu, kalau mereka bisa kalah pada akhirnya, mereka pasti pengen menang, ya kan? At the end of the day, the house always win. Ya, yang punya itu ya selalu bakal menang. Kita orang-orang yang berjudi itu udah pasti kalah. Ya, jadi jangan berharap bahwa akan menang. Kita nggak ada cara yang kita bisa lakukan yang bisa membuat kita itu menang, kecuali memang pas hoki aja kena ya dapat itu kita menang. Tapi at the end of the day pada akhirnya pasti akan kalah. Nah, teman-teman tahu nggak, di Amerika itu, ini saya ambil dari buku Psychology of Money-nya Morgan Housel ya. Di Amerika itu pengeluaran masyarakat Amerika ya, untuk beli lotre itu lebih besar ketimbang buat nonton film, konser, acara olahraga, dan buku secara semuanya. Jadi kayak rata-rata orang Amerika beli lotre itu lebih besar daripada nonton film, konser, acara olahraga, dan buku digabungin. Jadi bisa bayangkan cukup besar loh spending orang Amerika untuk beli lotre. Dan siapa yang beli? Orang-orang dengan penghasilan yang rendah, orang-orang miskin. Nah, jadi orang-orang miskin di Amerika itu menghabiskan $412 setahun untuk beli lotre, dan 4 kali lebih tinggi angka yang mereka spending ini 4 kali lebih tinggi daripada orang-orang yang penghasilannya lebih besar. Jadi orang yang penghasilannya lebih besar mungkin spending untuk lotre mungkin sekitar $100 ya, orang-orang miskin itu menghabiskan $412 ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya dari data ini, 40% dari warga di Amerika ya itu tidak punya dana darurat sebesar $400. Oke, mereka kalau disuruh mendadak gitu ya, ada masalah mereka harus bayar $400, mereka mungkin tidak bisa bayar langsung. Kenapa? Karena mereka nggak punya duitnya. Padahal mirisnya adalah mereka bisa spend $412 setahun untuk beli lotre. Yang mana mereka tuh juga ya duit itu kebuang aja. Kalau bisa mereka nggak spend duit segitu ya mereka bisa punya dana darurat $400. Nah, menurut kita gila kan? Kayak kenapa seperti ini? Bukan hanya di Indonesia ya, tapi di luar negeri loh, di Amerika loh. Jadi kalau dari tulisannya Morgan Housel mengatakan bahwa tindakan ini itu gila, tapi bisa jadi masuk akal bagi mereka. Ya, jadi mungkin bagi kita yang kayak ngeliat ngapain lu spend duit sampai segitu banyak ya buat berjudi. Kenapa ada orang bisa judi sampai rugi sekian banyak gitu. Mungkin bagi kita kayak nggak masuk akal ya. Daripada duitnya, mungkin kita bukan hanya judi ya, tapi buat rokok misalnya. Daripada duit lu buat rokok, duit lu buat simpan, buat beli tabung buat barang-barang lain gitu kan bisa. Tapi kita mungkin nggak di posisi mereka. Ya mungkin kita nggak di posisi mereka. Kelompok-kelompok orang yang mungkin punya penghasilan rendah. Ya mungkin hidupnya pas-pasan ya, nggak bisa liburan, nggak bisa punya mobil bagus, nggak bisa afford untuk tinggal di tempat yang bagus, ya nggak bisa sekolahin anak ke tempat yang bagus, ke sekolah yang bagus, ya sehingga mereka mungkin merasa bahwa apalagi mungkin mereka kena PHK sehingga kehidupan mereka jadi susah, ya mereka intinya melihat masa depan itu udah hopeless, nggak ada jalan keluar, benar-benar nggak tahu gimana caranya, ya untuk mereka bisa keluar dari situ. Mereka melihat masa depan dengan suram, dan tiket lotre atau judi itu menjadi harapan mereka untuk one day siapa tahu bisa menang besar. Intinya orang-orang yang tidak punya apa-apa itu pasti lebih YOLO, pasti lebih nekat,
pasti lebih gila gitu loh. Karena kenapa? Nothing tulus. Toh saya misalnya contoh ada orang hidup papasan segala macam yang tadi saya ceritakan. Toh hidupnya sudah hancur dari awal gitu. Gue mau judi mau nggak judi, hidup gue tetap hancur toh. Gue mau rokok nggak rokok, hidup gue tetap hancur toh. Jadi mungkin kita melihat dari kacamata kita kayak this doesn't make sense. Tapi bisa jadi kita nggak di posisi mereka dan kita nggak bisa ngerti dengan apa yang ada di pikiran mereka gitu loh. Jadi ya kita nggak, jadi sekali lagi, tapi bukan berarti bahwa saya mengatakan bahwa judi itu benar gitu. Enggak, judi tetap salah. Kalau misalnya orang-orang tadi misalnya mungkin punya harapan, punya pandangan yang lebih luas, ya diberikan akses segala macam. Mungkin mereka bisa tobat. Mungkin sebagian kecil ada yang bakal tetap kayak gitu aja karena ya memang udah sifat gitu loh. Nah, nextnya adalah bisakah judi itu diberantas? Ya, bisa diberantas nggak seutuhnya? Menurut saya nggak bisa diberantas karena judi, minuman alkohol, pelacuran segala macam itu bisnis yang sudah ada mungkin dari sejak manusia itu menjadi sebuah peradaban. Ya, ketika manusia menjadi sebuah peradaban itu kayaknya sudah menjadi memang naturnya manusia kayak gitu kali ya. Kayak manusia ini kan secara natural itu kan ingin mendapatkan reward kan. Ya, ingin mendapatkan reward dengan effort yang sekecil-kecilnya. Rewardnya sebesar-besarnya, effortnya sekecil-kecilnya gitu. Ya, judi menawarkan possibility itu, meskipun possibility itu sangat kecil ya. Jadi manusia secara natur memang seperti itu. Nah, reward ini kalau misalnya kita lihat cuma dari sisi effort yang harus kecil, ya pasti judi itu masuk. Nah, tapi at the end of the day, memang manusia itu secara natur pasti menginginkan reward ya. Rewardnya itu entah ya bisa menghancurkan dalam jangka pendek atau reward yang bisa memberikan hasil yang besar dalam jangka panjang. Tapi mostly manusia kan pasti pengennya jangka pendek ya, pengen hari ini langsung dapat duit gitu, nggak bisa. Nah, menurut saya judi itu juga akan sangat susah diberantas ya, soalnya kalau orang yang memang mau judi ya, emang pengen judi, mau gimana pun caranya dia tetap akan berjudi gitu. Kita lihat deh misalnya negara-negara yang melegalkan kasino kayak misalnya Singapura, Malaysia, kemudian Makau segala macam ya, tempat di Makau. Siapa sih orang-orang yang ke sana? Orang Indonesia juga loh. Jadi kok misalnya Anda lihat ke sana, siapa yang ke sana? Ya orang Indonesia juga. Jadi itu yang tadi kita lihat 100 stay itu kan dari judi online kan. Dari orang yang Indonesia yang berjudi di luar negeri kita belum hitung, bisa jadi lebih besar ya kan, karena yang berjudi di luar negeri itu mereka yang punya duit gitu loh. Mereka punya duit, mereka bisa spending dan mereka mungkin berjudi dalam jumlah yang besar dengan jumlah yang jauh lebih besar ya, kita nggak tahu. Nah, jadi daripada ya duit judi online segala macam 100 T itu lari ke luar negeri, sekali lagi ini saya nggak kalau misalnya ini ide gila saya aja, bisa nggak ya kayak misalnya judi itu ya udah dilegalkan aja ya, dilegalkan tapi diatur. Nah, selama ini kan kayak ilegal kan, jadi nggak susah diatur, susah di-track, duitnya kabur segala macam. Susah di-track oleh negara gitu. Ya udah gimana enggak kalau misalnya kita legalkan saja. Dilegalkan, habis itu diatur, ya dibikin distrik khusus, habis itu di daerah situ ya udah. Jadi kan tahu kan di satu distrik tuh, kalau misalnya mau ngatur judi ya berarti di distrik itu gitu. Udah dikasih tempatnya fasilitas di situ. Lebih gampang ngatur kan, udah tahu bakal di situ. Kalau misalnya sekarang kan gelap-gelapan kan, nggak ke-track kan ada di mana. Nah, jadi dengan begitu daripada duit satu setengahnya keluar negeri ya gitu ya. Mending ya udah di dalam negeri aja, tapi diatur gitu loh. Ini ada satu cerita ya tentang Las Vegas. Tahu nggak dulu Las Vegas itu apa? Sekarang kan banyak kasino di Las Vegas ya. Kasino, hotel, kemudian restoran mewah-mewah segala macam ada di Las Vegas. Tapi tahu nggak di Las Vegas itu dulu apa? Dulu itu tanah kering, tandus ya, udah kayak gurun gitu loh. Bener-bener nggak ada kehidupan. Akhirnya dibikin lah jadi distrik untuk hiburan, entertainment. Salah satunya ada kasino masuk. Dengan kasino masuk ya, kemudian akhirnya hotel ya, ada bangun hotel, pengunjung masuk ya, pariwisata yang berkembang, hotel, restoran segala macam. Akhirnya tuh jadi multiplier effect. Jadi bukan hanya kasinonya saja, tapi juga berbagai industri-industri lain yang ada di sana. Tapi saya nggak tahu apakah bisa dilakukan di Indonesia atau tidak. Ya saya nggak tahu. Dulu setahu saya Jakarta itu melegalkan kasino. Ada kasino di Jakarta dulu. Ya sekarang kan sudah nggak ada. Ya. Jadi dengan adanya misal dilegalkan, habis itu diatur ya. Jadi legalnya bukan berarti dibebaskan, diatur ya. Sama lah seperti sektor kayak rokok misalnya. Rokok kurang berbahaya apa, tapi tetap dikasih toh, dilegalkan tapi diatur, ada cukainya sedemikian besar ya, kemudian ada golongannya, golongan 1, golongan 2 diatur ya, ada peraturannya diatur, meskipun banyak juga rokok yang ilegal segala macam gitu ya. Tapi ya intinya adalah kalau misalnya tidak diatur ya pasti naturnya pasti akan menjadi banyak black market ya, pasti sudah akan banyak black market, sehingga kalau misalnya dengan begitu duitnya jadi kabur ya, daripada duitnya kabur 100 T loh itu ya, 100 T lebih kabur di luar negeri, ya udah mending muter dalam negeri. Nah, cuma saya nggak tahu apakah Indonesia bisa menerapkan hal kayak gitu ya. Sekali lagi tentu saya tidak mengatakan bahwa judi itu baik, pasti ada implikasi buruknya. Cuma saya mengatakan bahwa ya kita harus melihat secara objektif bahwa judi ini sudah ada sejak dulu ya, sudah ada sejak dulu. Dan kalau misalnya kita tidak atur sedemikian rupa, orang-orang yang seharusnya tidak boleh berjudi dan dia berjudi, hidupnya akan makin hancur. Karena orang-orang yang bisa afford untuk berjudi
ya kita sediakan fasilitasnya, kita sediakan tempatnya, kira kita dapat perputaran duit yang besar juga. Ya tapi saya nggak mengatakan bahwa judi ini baik, sekali lagi enggak. Tapi ya saya mengatakan bahwa ini tuh sudah menjadi naturnya manusia. Ya manusia itu secara natur memang menginginkan hal kayak gini gitu loh. Dan begitu juga rokok, misalnya minuman beralkohol dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan semuanya juga ada implikasi buruknya, tapi tetap diatur kan. Kayak gimana caranya mengatur itu sehingga akhirnya pendapatan negara juga meningkat. Kita balik deh, kita flip deh. Kita mau perangi judi kayak gimana pun, kita mau tutup situs online berapa banyak ya. Kalau orang memang tetap mau judi, tetap akan judi. Tetap akan muncul lagi kok yang baru. Kayak misalnya dulu ya tutup ini ya, habis itu nextnya cuma tinggal ganti domain aja, habis itu muncul lagi gitu. Sehingga akhirnya ngapain kita tutup-tutupan kayak gitu. Dan makanya setelah kita tutup-tutupan nggak bisa nih. Tetap muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru. Sehingga gimana caranya mereinforce itu kan? Tapi ya sekali lagi, emangnya ada nggak sih tempat yang bebas judi ya, bebas dari segala hal yang buruk? Kan nggak ada, ya kan? Jadi daripada kita perang mati-matian ya, habis anggaran segala macam, udahlah legalkan, misalnya contoh ya, legalkan, atur sehingga menjadi lebih tertib gitu loh. Ya sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa judi itu baik ya. Ini saya harus katakan ini cuma khayalan saya saja. Ya saya cuma menghayal kayak gini gitu. Siapa tahu ya bisa menjadi pendapatan negara. Jadi jangan terlalu ditanggepin serius ya. Anggap aja ini konten lucu-lucuan aja. Ya jadi saya cuma mau sharing dari another perspektif. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa mungkin iya atau mungkin tidak setuju, silakan share di kolom komen. Oke. By the way buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya mengelola keuangan dengan baik, bisa cek di video ini. So, thank you semua sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.